ke Taman Bukini melihat pagoda. Yang sungguh menawan hati. Toko kita bukan acara biasa. Kita hadir untuk memperkuat PM di selamat siang Bapak Ibu Kepala Sekolah yang luar biasa, semangatnya masih terasa setiap ini. Coba beri tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya banggakan, mari beri senyum yang terbaik dari Bapak Ibu. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas penyertaannya kita bisa berkumpul dalam kegiatan Talkshow Pembelajaran Mendalam hari ini. Bersama dengan saya, Dera Pinom, akan membantu Talkshow Pembelajaran Mendalam terkait dengan kajian ulang visi misi sekolah Bapak. Pertanyaan kita bertanya dalam hati Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita masih hidup dalam diri kita? Ataukah yang hanya dari tulisan yang kita hafal saat akreditasi? Nah, disinilah pentingnya kegiatan kita hari ini. Kita akan merefleksikan bersama, menyegarkan semangat, dan tentu saja mari kita dapat inspirasi dari kita dan tepuk tangan yang meriah yaitu Ibu Fatimah SPD, Kepala SMP Legend Zamin Binti Brastagi, sosok inspiratif yang memimpin sekolah dengan penuh dedikasi. Ya, saya dengar Ibu adalah seorang kepala sekolah di SMP Panangkaru, sekolah penggerak angkatan yang kedua, yang saya dengar juga sekolahnya punya prestasi yang bisa menginspirasi sekolah-sekolah yang ada di Panangkaru. Mungkin kita boleh berbagi pengalaman ya Pak ya, terkait dengan beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Baik, visi sekolah kita itu yang saya tahu adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berwawasan dan cinta lingkungan melalui pembelajaran bermakna dan menggembirakan. Nah, kami ini sangat kepo sekali nih Bu. Kira-kira ya, apa yang sudah Ibu lakukan dengan mewujudkan visi misi sekolah Ibu? Ya, baik, terima kasih. Di sini saya akan menceritakan sedikit visi misi yang kami lakukan ini, yang kami buat ini semenjak kita I1. Selesai kita I1, kami langsung merevisi visi misi, berkolaborasi dengan seluruh guru, siswa, komite, dan orang tua. Selama ini memang untuk visi misi kami itu belum terlaksana dengan baik, masih ada kepala sekolah saja yang merumuskannya. Jadi semenjak kita mengikuti PM, saya berjanji akan mengubah itu semua, dan setelah kami lakukan, kami berkolaborasi semua. Dan untuk menunjang visi misi itu ada sejenis kegiatan yang kami lakukan setiap hari. Contohnya itu setiap pagi siswa disapa atau disapu dengan gerakan 3S. Kemudian pembiasaan atau budaya sekolah untuk mewujudkan karakter siswa. Di hari Senin kita mengadakan upacara bendera untuk melihat karakter nasionalismenya. Kemudian di hari Selasa itu seluruhnya SD SMP kita bariskan di lapangan, kita buat bimbingan karakter. Seluruh guru secara bergantian memberikan nasihat ataupun sejenis larangan ataupun sejenis kebijakan untuk dilaksanakan secara bersama. Kemudian di hari Rabu kita melaksanakan untuk memperkuat keimanan mereka, kita buat siraman rohani baik agama Kristen ataupun agama Islam. Kemudian di hari Kamis kita melaksanakan senam anak Indonesia hebat, kemudian diselingi dengan senam yang diciptakan oleh siswa sendiri. Kemudian di hari Jumat karena kita belum ada EPG, jadi kami buat gerakan gerebek membawa bekal dari rumah, kita sarapan sama-sama di sekolah. Kemudian di hari Sabtu itu adalah kegiatan literasi dan numerasi secara bergantian setiap minggunya. Kemudian untuk menanamkan cinta lingkungan, bekerjasama dengan anggota OSIS, kita juga sering melaksanakan kegiatan kebersihan di lingkungan sekitar Brastagi. Jadi anak-anak keluar untuk mengambil sampah, kemudian dibawa ke sekolah, dipilah sampahnya, sampah yang berguna itu kita manfaatkan ataupun kita setor ke bank sampah. Kemudian semalam juga 1 bulan yang lalu kita
Jadi untuk selanjutnya nanti akan kami programkan lagi jenis-jenis kegiatan yang mewujudkan visi misi kita. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Ayo para pemirsa silakan tepuk tangan dulu untuk narasumber kita yang hebat, yang boleh menceritakan visi misi sekolahnya. Jadi Bu, berarti visi misi itu bukan hanya sekedar menempel di dinding sekolah ya Bu ya, tapi ya boleh diwujud nyatakan ya, untuk bisa melibatkan seluruh warga sekolah. Nah, semangat seperti inilah yang memang harusnya ya seorang pemimpin pembelajaran itu bisa membuat seperti itu dan bisa mengkolaborasikan dengan semua warga sekolah. Keren sekali Ibu ya. Oke baik Ibu, lanjut pertanyaan yang kedua Bu. Belum ditentukan Bu. Siap ya. Tadi Ibu ada sampaikan terkait dengan yang namanya kegiatan literasi di sekolah dan numerasi juga. Nah saya sangat tertarik Bu, ingin tahu juga bagaimana bentuk kegiatannya. Sebenarnya untuk kegiatan literasi dan numerasi ini sudah lama sebenarnya kami laksanakan. Semenjak saya diangkat jadi kepala sekolah, itu di awal saya menjabat jadi kepala sekolah itu kan dari umumnya itu membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Jadi di 3 tahun yang lalu kami membuat program itu membaca 15 menit sebelum pelajaran pertama dimulai. Kemudian ada satu buku ditulis intisarinya. Setelah beberapa lama berjalan, ternyata kegiatan ini tidak efektif. Anak-anak itu membacanya hanya sekilas saja dan intisarinya kebanyakan lari dari apa yang dibaca. Kemudian kami refleksi lagi bersama guru bagaimana ini kita meningkatkan literasi dan numerasi siswa. Ternyata kami di dalam rapat itu kami ambil lagi satu ide di tahun 2000, 1 tahun kemudian. Setiap guru saya wajibkan, guru mapel apapun itu wajib membuat satu soal literasi dan numerasi. Kemudian soal itu di-share ke grup kelas setiap hari Jumat dan Sabtu waktu 2 tahun yang lalu. Kemudian anak-anak kami mintakan satu buku lagi. Setiap hari Jumat itu literasi, Sabtu numerasi. Guru jam pertama itu membacakan soal, kemudian siswa menuliskan jawabannya di buku tersebut dan diperiksa oleh guru tersebut. Ternyata berjalan beberapa bulan, hampirlah 1 tahun itu terjadi kendala, anak-anak capek karena menulis soal lagi gitu. Kadang nanti waktunya hanya 25 menit memang kami siapkan di jam pertama sebelum jam 8, banyak termakan ke jam pertamanya. Jadi kami melakukan refleksi lagi. Kebetulan di tahun 2024 kita sudah pakai aplikasi CBT untuk ujian. Alangkah baiknya di situ kami rapatkan kembali untuk menggunakan aplikasi CBT. Jadi guru-guru mengupload soal literasi dan numerasi ke aplikasi. Jadi karena dia ke aplikasi bisa 5 soal sekali jalan gitu. Awalnya memang anak-anak antusias semua karena disuruh bawa HP setiap hari Jumat dan Sabtu. Ternyata guru-guru juga senang. Kenapa? Karena tidak mengoreksi lagi, langsung jawaban terekam ke aplikasi CBT. Selang beberapa bulan timbul masalah kembali. Ya, ternyata ada orang tua, Bu, anakku belum datang. Jumat Sabtu itu kan kebetulan kami sekolah sore sampai hari Kamis. Jumat Sabtu itu kan istilahnya kalau kami bilang itu jam pendek karena jam 12.15 baru pulang. Ada yang melapor jam 4 belum sampai ke rumah. Kemudian setelah bel ke 12.15 menunggu-nunggu ekskul, pekerjaan anak-anak itu tidak lagi main keluar di kelas, main HP bareng. Jadi kami evaluasi lagi, ini nampaknya tidak benar ini karena HP cuma Sabtu dibawa, anak-anak pun karena kan literasi numerasinya di depan itu hanya 25 menit. Dia menggunakan HP sampai jam 4, jam 5 di sekolah, itu juga menjadi kendala. Kami evaluasi kembali. Akhirnya di tahun ajaran baru ini tadi kami hentikan pakai aplikasi CBT dan kami buatlah ini tetap guru yang membuat ya. Semua guru mapel wajib membuat, kita fotokopi soalnya. Kemudian kita serahkan kepada anak-anak. Anak-anak kembali lagi mengerjakan di buku tulisnya dan buku tulisnya itu diperiksa setiap kali mereka melakukan literasi numerasi. Rencananya nanti ini di akhir Desember di
literasi dan numerasinya. Seperti itu, Bu. Wah, ternyata banyak ide ya Bu ya. Begini kita buat metodenya, ternyata ada juga kelemahannya. Begini kita buat metode, ternyata ada juga. Tapi luar biasa ya, Ibu sebagai kepala sekolah pemimpin pembelajaran yang banyak ide ya, sehingga bisa tercover semua kegiatan literasi numerasi ini, sehingga bisa membuat anak-anak boleh berpikir kritis, dan kegiatan literasi numerasinya itu beraneka ragam ya untuk kegiatannya, dan itu juga yang membuat anak-anak bisa senang melaksanakan kegiatan literasi numerasi. Luar biasa sekolah di SMP Desa Brastagi. Nah, tadi terkait dengan yang namanya ChatGPT ya Bu ya. Nah, itu tentunya menggunakan HP. Nah, tadi ada kelemahannya Bu ya. Anak-anak istirahat tidak lagi pergi ke luar kelas, sudah di dalam kelas mereka sudah mungkin TikTok atau bagaimana gitu ya. Nah, di zamannya era digital ini Bu, tentunya pasti ada tantangan terbesar di sekolah Ibu dalam mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan cinta lingkungan di era digital. Nah, kira-kira bagaimana Ibu rasa tantangannya itu dan bagaimana menghadapi tantangan itu? Ya, benar sekali Bu ya. Dengan era digital, anak-anak kita zaman sekarang ini mungkin dia lahir sudah kenal dengan HP. Mungkin umur 2 tahun sudah diberikan HP, walaupun dia belum mengerti apa itu arti HP, dia sudah kenal dengan HP. Begitu juga dengan anak kita seusia SMP, disitulah masa pubertasnya. Semua konten-konten yang tidak baik, semua konten-konten kekerasan ataupun game-game yang mereka dapatkan dari internet itu dengan gampang sekali mereka adopsi atau konsumsi setiap hari. Itulah tantangan kita di era digital ini. Kemudian empati sosial juga sudah semakin berkurang. Kemudian kehidupan kita juga ini kita sadari sekarang ini kehidupan kita serba instan semua. Kemudian di rumah juga orang tua dan anak-anak sadar tidak sadar kita juga sebagai orang tua di rumah itu kadang jarang menyapa anak-anak karena kita semua 5 orang di rumah, 5 orang punya Android. Jadi masing-masing sibuk dengan Android. Jadi kita sebagai pemimpin, kami dengan guru-guru juga berusaha semaksimal mungkin bagaimana karakter itu tetap tumbuh di sekolah kita dengan tantangan era digital yang memang harus kita hadapi sama-sama. Jadi sering-seringlah kami menyampaikan pada saat bimbingan karakter atau pada saat siraman rohani ataupun nanti Bapak Ibu guru menitipkan di saat pembelajaran untuk bijak-bijaklah menggunakan Android seperti itu. Nah, ini refleksi yang sangat relevan ya Bu ya. Nah, di mana di era digital seperti sekarang teknologi ini memang menjadi tantangan sekaligus menjadi peluang ya. Nah, seperti yang Ibu sampaikan bahwasanya kuncinya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi itu untuk menanamkan nilai-nilai positif supaya anak-anak itu tetap berkarakter tetapi juga melek digital ya. Wow, keren sekali ya. Ayo Bapak Ibu belum mengantuk kan? Ya, kalau mengantuk nanti saya jadikan narasumber tambahan ya. Ayo Bapak Ibu kasih dulu dong tepuk tangannya untuk narasumber hebat kita. Ibu pertanyaan terakhir.